ويا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من يسمعنا ولا من حضرنا شقيا ولا محروما اللهم افتح مسامع قلوبنا بجاه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا وارحمنا بالعلم والتعليم ووفقنا اللهم للفهم والعمل برحمتك يا ارحم الراحمين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم اني اعوذ بك ان اعطيك وضل وزل عظيم وعوذ لنا او اجهل يجهل علينا او اغضب علي ثم الى عمره النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والى غنيمنا بالمرسلين وازواجهم والمؤمنين وذريته وعباده وصحبه اجمعين وجميع الاولياء والصالحين والمؤمنين والمصنفين وإلى مشايخنا وعلمينا وآبائنا وأمهاتنا لأن الله يرحمهم ويريد رحمتهم الجنة ويعين علينا البركة وعصرهم وعلمهم وعنهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu sekalian, orang menjalankan kajian Hancas Kuring kitab Al-Arba'in fi Usuluddin masih ngebahas tentang ghibah sebagai salah satu akhlak buruk anu timbul tidak banyak berbicara. Kembali terus dibahas definisi ghibah, sareng cara-cara ghibah. Ternyata ghibah itu tidak terbatas secara lisan, gitu ya, tapi juga bisa terjadi ghibah secara isyarat, secara tulisan. Sebetulnya dibahas kemarin. Ini orang lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina bid-din wa dunya wal akhirah. Wa'alam anna akhbatha al-ghibati ghibatul qurra'i yaquluna mathalan alhamdulillahilladzi lam yabtalina bid-dukhuli 'ala sultani bi talabid dunya aw na'udzu billahi min qillatil haya wa hum yafhamuna al-maqsuda bidzalik wa yaquluna ma ahsana ahwala fulanin laula annahu buliya bimisli ma buliya bihi amsaluna wa huwa qillatu sabri 'anid dunya wa nas'alullah ta'ala an yu'afiyana wa gharaduhum bidzalika al-ghibatu. Ketahuilah bahwa ghibah yang paling buruk, ghibah terburuk adalah ghibah yang dilakukan oleh qurra. Qurra dia maksudnya para ulama atau santri. Jadi ghibah kawan-kawan ghibah anu dilakukan ku qurra, orang-orang anu aya di majelis, ya, ulama, ustaz, kiai, mubalik gitu. Ya perlu contoh lagi ya, cuma ghibah qurra. Contohnya ucapan lagi ya, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang tidak memberi cobaan kepada kita dengan masuk ke pemerintah untuk mencari dunia. Nyeru sama alhamdulillah. Alhamdulillah kita mah enggak diuji dengan harus gaul dengan pemerintah untuk cari dunia. Nah padahal nyarios kita itu maksudnya ngomongin batur,
maksudnya nyindiran ulama anu caket sareng pemerintah. Eta teh gibah paling buruk. Teu disebutkeun kan hadirin ngartoseun eta teh keur nyindiran ulama fulan begitu. Bahasana kan saya alhamdulillah segala puji bagi Allah yang tidak menguji kita dengan masuk ya ke pemerintahan untuk mencari dunia. Padahal nyarios gitu teh maksudna mah ngomongkeun batur anu caket jeung pemerintah. Eta teh gibah terburuk. Ahbatu al-ilmi. Atau misalkan contohnya naudzubillahi min qillatil haya, kita berlindung kepada Allah dari sedikitnya rasa malu. Nah, padahal itu kan maksudnya nyindiran batur gitu deh. Atau nyeroskan sungguh sangat bagus si fulan seandainya dia tidak diberi ujian, yaitu tidak sabar dengan sedikitnya dunia. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Jadi dari sebab gibatul qurra itu Bapak Ibu saudara, jadi secara zahir masih gak ngomongkan batur gitu. Tapi padahal maksudnya mah wa gharruhum bidzalika ghibah. Tujuannya mah ghibah. Alhamdulillahnya orang mah teu cara eta gitu. Bahkan tadi disebutkeun nama tapi anu ngadangukeun paham bahwa maksudnya teh sedang membicarakan seseorang. Bahkan anu nyerosna tujuannya ngomongkeun batu. Nah, kenapa ini jadi ghibah yang paling buruk? Fayajma'una bainal ghibati wal riya'i wa idhari tashabbuhi bi ahli sholahi fil hadari minal ghibati wa hadhihi khaba'ithu thumma yabtaruna biha wa yadhunnuna annahum tarakul ghibah. Nah, kenapa ini jadi ghibah terburuk? Karena dengan pola tadi dia telah menggabungkan 3 keburukan. 1, jelas dia ghibah. 2, dia ria. Apa dia ria? Ketika dia nyindir orang, berarti dia sebetulnya sedang menganggap dirinya lebih baik. Kita mah nggak seperti dia gitu. Bisa sama ustaz aja nanti orang mah gitu di pasar we orang antara ulubium besar politik menganggap diri baik dia namanya gitu. Udah 2 keburukan. Yang ketiga adalah apa? Seolah-olah apa dia itu meniru orang-orang soleh. Hati-hati dari ghibah dengan mengatakan dengan apa? Dengan nggak menyebut secara langsung namanya. Nah, 3. Jadi menggabungkan 3 keburukan. 1 keburukan ria, 1 keburukan ghibah, 2 keburukan ria, 3 keburukan pura-pura jadi orang soleh. Mana pura-puranya? Eta ghibah nanti belak-belakan gitu. Tadi disebutkan nama kan orang lu ada mungkin surti gitu. Oh iya ayat gitu si eta mah kitu gitu. Nah, bahwa ieu mah khaba'is gabungan dari berbagai keburukan. Gitu. Nah, terus akhirnya tertipu dan merasa diri tidak ghibah dengan cara itu. Kan tadi contoh-contoh nanti gitunya. Alhamdulillah kita mah tidak seperti apa tidak diuji dengan misalnya minta-minta ke pemerintah. Alhamdulillah kita mah tidak harus ngajuin proposal kalau mau membangun pesantren. Padahal tujuan namanya nyindiran pesantren saja nanu masuk. Nah, artinya mustami. Nah, itu ghibatul qurra gitu. Ahbatul ghibah. Atau misalkan ibu-ibu ngobrol misalkan alhamdulillahnya urang henteu kitu tah bari ngartos kan gitu. Alhamdulillahnya urang henteu kitu misalkan. Tah bari ungkapan henteu kitu teh ngartos kan nu dianu teh maksudna mah henteu cara si eta gitu. Eta teh ghibah terburuk kigituan teh gitu. Lebih buruk daripada anu ghibah belak-belakan. Wa kadzalika qad yuktaru wahidun fa yaghfulu anhu al-hadirun fa yaqulu subhanallah ma'ajaba hadza hatta yantabiha al-qawmu ila al-isghar fa yasta'milu dzikrallahi ta'ala fi tahqiqi khubsihi wa yaqulu qalbi mashghulun bi fulanin taballahu alaina wa alayhi wa laysa gharruhu tu'alahu wa li ta'rif.
walau qasada du'a la akhfahu walau tamma qalbuhu li ajlihi lakatama aibahu wa ma'siyatahu. Nah, bentuk lainnya dari ghibatul qura, kadang-kadang seseorang digibah di depan satu majelis. Hadirin orang-orang yang dulu itu nggak sadar bahwa si pembicara sedang menggibah seseorang. Jadi misalkan kayak ungkapannya sedang mengatakan subhanallah ma'ajabati, subhanallah pikaheran dengan si eta gitu. Hadirin teh sadar bahwa anu itu menunjuki dan mengucapkan kata subhanallah. Cara tadi alhamdulillah. Teu sadar menunjuki bahkan anu ngadangkeun teh apa ya ungkapan-ungkapan zikir. Itu sehingga didapatkan misalkan Bapak Ibu sadayana subhanallahnya eta mah aya kijaha gitu. Ada orang gitu atau aya peristiwa dengan ungkapan awal subhanallah alhamdulillah, maka hadirin aja menyimak pembicaraan gitu. Padahal misalkan dia berkata qalbi masyghulun bi fulan tabawa alina, subhanallah besarnya abdi teh nuju bingung mikiran jelema eta. Mudah-mudahan Allah sing nampi tobatna. Tuh kan kalimat-kalimat bagus, padahal justru sedang membicarakan orang itu. Misalkan keur pusing mikiran si fulan, mudah-mudahan urang pantau gitu. Kan sih kayak sanes gibah. Bahkan seperti ayat doa, mudah-mudahan Allah teh sing nampi sing sina tobat, Allah sing nampi tobat urang jeung manehna. Akhirnya tidak mungkin urusannya dan secara kemasan bukan seperti ungkapan gibah gitu. Teh gibah terburuk. Dan begini Bapak Ibu sadayana, kalau memang ingin mendoakan orang dan tujuan dengan cara itu bukan mendoakan, walaupun ada kata-kata semoga dia tobat, semoga dia berubah, itu bukan doa, karena itu mah justru mengenalkan orang lain bahwa si fulan teh kieu gitu. Karena kalau dia bermaksud mendoakan, harusnya didoakan secara tersembunyi. Susu rumputan lawannya punya lila didoakan gitu. Atau kalau memang keadaan orang itu karena dia banyak dosa, banyak salah, atau menurut dia itu dalam posisi yang salah, kalau benar jadi pikiran gitu, maka harusnya mah justru dibalik, jadi sumputkeun aibna. Kalau benar seseorang itu jadi pikiran dia, maka yang harusnya dilakukan bukan menyebut keburukannya di depan publik, tapi justru menyembunyikan aib dan maksiatnya. Kayak Imam Ghazali nyontohan pola-pola ghibatul qurra. Wa kadzalika qad yurhilul mustami'a ta'ajjuban min kalamil mubtadi hatta yazida nasyatuhu bil ghibah. Wa kadzalika qad yurhilul mustami'u ta'ajjuban min kalamil mubtadi hatta yazida nasyatuhu bil ghibah wal mustamti'u ahadul muktabain. Kadzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kaifa idza harraka nasyatuhu bit ta'ajjubi. Nah, tapi Bapak Ibu sadayana, kadang-kadang mustami juga kebagian dosa. Kumaha kebagian dosanya? Kalau si mustami mengungkapkan kalimat kagum. Misalkan dia ketika tadi cerita kayak tadi, mustami teh kalaka, oh gitunya, oh mono itu. Nah, aja dengan respon-respon kalimat-kalimat ta'ajub, kagum, atau ikut merasa heran dengan kondisi itu, akhirnya si anu nyarios tadi justru makin semangat gibahna karena merasa didangukeun sedang direspon ku jamaah. Tak upami kondisina kitu, maka jamaahna ge kenging dosa. Al-mustami ahadul muqtadain. Pendengar termasuk salah satu orang yang gibah. Jadi misalkan pemikiran teh lah, aya pengaosan. Dina eta pengaosan teh komo mun teh populgar nya jelas. Misalkan mencela seseorang lah gitu dina pengaosan teh. Jamaah teh kalau takbir.
Akbar gitu, atau tepuk tangan yang karena ungkapan orang itu takbir, tepuk tangan atau ngamuhunkeun, iya bisa begitu. Si pembicara itu makin semangat untuk mengkritik, untuk menggibah orang itu. Maka anu ngadangukeun lagi si mustamina termasuk mendapat dosa gibah. Namun margi dina hadis ngadangukeun wungkul itu tos kenging dosa gibah. Komo ieu mah menambah, merespon dengan kata-kata atau sikap yang membuat orang yang gibah teh makin semangat gitu. Kan kieu bagus orang komik, orang calik duaan, batu teh ngomongkeun batu, urang teh kada ngumpul ya dosa. Jadi cara terbaik mah larang, stop atau hindari gitu. Kayak di ujung pembahasan. Komo mikir mah, dari jangan orang gibah, kurang tadi mohon. Oh gitunya, mohon. Oh, pokoknya saya tahu mah. Akhirnya dengan respon-respon gitu teh, makin terdorong untuk gibah. Tak eta mah jelas pisan. Gitu. Jadi dosana jelas kebagian mustami karena dia merespon gibah orang lain sehingga orang lain makin semangat karena gibahnya. Wa kadzalika qad yaqulu da ghibatan nas wa huwa bi qalbi ghairu karihin li ghibatihi innama gharruhu ay yu'arrifa bit tawarru'i wa dzalika la yukhrijuhu 'an ismi ghibati ma lam yakraha bi qalbihi wa yuwarrithuhu bi ismi riya bal inna ma yakhruju min ismi bi ayyarahu bi qalbihi wa yukadzdzibal mutaba wa yusaddiqahu bi qalbihi li'annahu fasiqun yastahiqu takdziba wal muslimul madhkur bil ghibati yastahiqu ihsana dhanni bihi. Nah, kadang-kadang bentuk sakit ya gibah-gibah terselubung kan ya, gibatul qurrat ya. Misalkan aya anu nuju gibah, nuju membicarakan orang lain. Terus orang tadi mengatakan, dah gibatan sudah, nggak usah gibah, jangan ngomongin orang. Nah padahal di hati nama sebetulnya mah bukan benci karena gibah, tapi hanya ingin supaya batur teh nyangka mana nama orang api, orang hati-hati, orang soleh, orang warok, sehingga menghindari gibah. Tahu apa begitu? Secara lisan mengatakan udah jangan gibah aja. Padahal mereka sebenarnya ada gitu ya. Kan secara lisan berkata seperti itu, ingin disebut warok, orang baik, orang api, maka sikap seperti itu tidak mengeluarkan dia dari dosa gibah. Tetap karena dia mendengar, kalau di hatinya tidak membenci pada gibah, tetap kebagian dosa gibah. Walaupun secara lisan dia berkata jangan gibah, toh ngomongkan batur. Di hati nama kurang menghargai sebuah orang soleh, gitu, sehingga ngalarang karena gibah. Nah, apalagi itu kan dengan ungkapan itu dikemas berarti dina kemasan ria. Tadi teh ayat disebut soleh dan ngalarang batu gibah gitu. Nah, kumaha untuk keluar dari gibah? Keluar dari gibah itu hanya bisa dilakukan satu, benar-benar nggak suka. Jadi dengan apa yang itu nggak suka gitu, tersep, hati tersep karena obrolan gibah itu. Satu itu. Di hati nggak suka membicarakan orang. Kedua, menganggap bohong isi pembicaraan. Jadi misalkan kalau orang baik batur ngobrol bahwa simpulannya gini. Nah, satu kita nggak suka pembicaraannya. Dua, kita yukadzdzibul mungkar wa yusaddiqul bih. Tidak mengiyakan, bohong. Obrolan dia teh bohong. Si orang yang dibicarakan itu nggak begitu gitu. Justru kita yang ketiganya adalah membela husnudzon pada yang dibicarakan. Orang lain datang ke orang, obrolan orang, membicarakan si fulan. Nah, maka sikap kita supaya keluar dari dosa gibah, satu, benci. Jangan sukai isi obrolannya. Dua, anggap bohong. Obrolannya itu anggap bohong, jangan dipercaya. Jangan dipercaya bahwa si fulan gitu sesuai obrolan dia. Yang ketiga, husnudzon kepada orang yang diobrolkan si fulan. Gitu. Nah, upami gitu, itu baru walaupun kita mendengar,
itu kita insya Allah tidak kebagian dosa gibah dengan cara seperti itu. Gitu batur, bro, ya, 3 cara. Ini sebenarnya cara terlemah Bapak Saudara. Cara terkuat mah dilarang. Tos gibah, sebenarnya. Cara kedua tinggalkan atau obrolan. Caranya punten mereka zaman aku mau, punten yang pernah aku mau tinggalkan itu. Tewantun ini mah nyaran tewantun, ninggalkan tewantun. Maka ini cara terakhir. Kita mungkin masih di situ, tapi hati nggak suka, terus nggak percaya omongan dia. Yang ketiga, husnudzon pada orang yang diomongkan. Cek manehna si eta teh gitu cek urang mah sebalikna gitu. Begitu husnudzon. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala harrama minal muslimi damahu wa malahu 'indahu wa ayyadhunna bihi dhanna saw." Allah telah mengharamkan dari seorang muslim darahnya, hartanya, kehormatannya, dan haram disuudzoni. 4. Haram dilakukan pada seorang muslim. Allah telah mengharamkan darah seorang muslim, berarti haram diteteskan darahnya, haram dilukai, haram disakiti sampai berdarah, apalagi haram dibunuh. Yang kedua, haram hartanya, artinya haram digosok, haram dirampas, haram dicuri, haram digolimi. Yang ketiga, haram kehormatannya, berarti artinya haram direndahkan, haram dihinakan, gitu, haram dikhianati. Dan yang keempat, haram disuudzoni, haram dia diperlakukan dengan suudzon. Nah, gibah kalabat karena melanggar pengharaman masalah kehormatan seorang muslim. Fal ghibatu bil qalbi haramun kama annaha bil lisani haramun illa ayyutarra ila ma'rifatihi bihaitsu la yumkinu tajawuz. Nah, gibah dengan hati juga haram sebagaimana gibah dengan lisan haram. Kata sobiku, gimana dengan hati? Ngomongkan hati dina hati. Jadi dina hati ngomongkan batur, dina hati menggunjing kekurangan orang. Kata itu sama haramnya dengan gibah di lisan. Tuh, bagus ini. Atau kira, misalkan batur mah ngomongkan aku lisan, kurang mah kan mustami tadi ku hati. Misalkan mendengarkan omongan orang dina hati orang kan. Oh gitunya saya tadi di nahate tak sami tadi biasanya. Oh. Jadi di nahate itu ucap begitu. Jadi ternyata ghibah bil qalbi haram kama annaha bil lisan haram. Ghibah dengan hati atau ghibah di dalam hati itu haram sama dengan ghibah secara lisan. Saya saudara mudah-mudahan kita bikin orang saudara. Kita tentang batasan-batasan ghibah. Ayat faslun fi bayanil mawadi'il lati tubahul ghibatu fiha. Ayat ngebahas kondisi-kondisi yang dihalalkan untuk ghibah. Nah, ada seperti kemarin tentang bohong kan ada satu kondisi yang bohong itu jadi boleh. Nah, ayat ngebahas al mawadi' allati tubahul ghibatu fiha, tempat-tempat atau situasi-situasi yang ghibah diperbolehkan. Di situ. Innama yurakhasu fil ghibati fi sittati mawadi'a. Ghibah hanya dibolehkan, hanya diberi rukhsah, berarti jadi boleh, jadi halal dalam 3 tempat. Dalam 6 tempat. Al-awwal minha al-mutawallimu yadhkuru dzulma dzalimi inda sultanin liyadfa'a dzulmahu. Fa'amma inda ghairi sultan wa inda man la yaqdiru 'ala dati faghibatun. Yang pertama Bapak Ibu, ghibah yang dibolehkan itu ghibahnya orang yang dizalimi, ghibahnya orang yang dicurangi, ghibahnya orang yang dizalimi, dianiaya. Dia menyebutkan
kezaliman pelaku di depan pemerintah atau berwenang di depan pihak yang berwenang untuk dilindungi, diselesaikan dari perilaku zalimnya itu. Gitu. Tah upami kitu mah eta teu naon. Nya kieu bagus sarana kieu. Upami batur zalim ka urang, nya zalim teh kan bisa menganiaya naon galukin. Cing, terus upami kadzalimanna diceritakeun eta gibah sanes. Gibah bukan? Gibah kan? Kan itu keburukan dia. Dia kan pasti nggak suka kan? Misalkan diceritakan, Pak, tadi teh si Anu misalkan nyarekan abdi, naon ngeungeul abdi gitu tah zalim teh. Naon melakukan kezaliman, ngarampas barang abdi. Pasti nggak suka dia kan? Berarti gibah. Gibah itu namanya. Kita cek urang teh nu kabeh teh, tapi dah betul Pak dia melakukannya gibah teh gitu. Gibah teh menyebutkan keburukan orang yang benar-benar terjadi gitu. Nah, itu gibah, menceritakan keburukan orang. Tapi kalau diceritakannya kepada yang berwenang, misalkan polisi, itunya berwenang aparat lah, yang bisa menyelesaikan, etama tetap gibah, mung diberi rukhsah, artinya dia tidak dosa gitu. Sanes berubah jadi bukan gibah, tetap gibah, mung dia dapat rukhsah, tidak berdosa karena gibahnya itu. Kenapa? Karena dia ngomongin itu untuk menyelesaikan masalah. Ya pemimpin orang sultan dalam misalkan anu bisa menyelesaikan masalah pemimpin lingkungan terkecil mungkin ketua RT, RW, sesepuh, pemimpin di pesantren baru teh ka guru gitu. Santri suping ka guru Pak si itu diceritakan keburukannya. Kan gibah nanti, tapi tujuannya ingin diselesaikan agar dia akan mengganggu baru teh dibully gitu. Untuk ngabully weta, itu enggak apa-apa. Tapi fa'alma inda ghairi sultan wa inda man la yaqdiru ala nabi falibah. Tapi kalau diceritakannya bukan kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah, eta tetap gibah yang haram. Ibu-ibu cerita rencangan, berjeng rencangan teh mau biasa menyelesaikan masalah, itu gibah tetap haram. Gitu. Santri cerita ke santri deui bari teu menyelesaikan masalah, itu tetap gibah. Eta nu kahiji. Eta gibah boleh disampaikan dalam upaya menyelesaikan masalah sehingga mau tidak mau harus menyebutkan perilaku orang yang zalim ya kepada si korban. Nah si korban yang gibah itu gibahnya tidak berdosa. Eta nu kahiji. Kan mungkin misalkan aya nu laporan kumaha naon bentuk kezaliman kan mesti diteruskan ya. Apa bentuk pelanggarannya gitu. Uqibal hajjaju inda ba'di salam faqala inna allaha la yantaqimu lil hajjaji mimman irtabahu kama yantaqimu minal hajjaji liman ghalabahu. Contoh Bapak Saudara, dina sejarah aya seorang gubernur di Irak namanya Al-Hajjaj bin Yusuf namanya. Hajjaj ieu Pak kalabat penguasa kejam. Ribuan ulama itu terbunuh karena kebijakan aja. Bahkan seorang sahabat Nabi Abdullah bin Zubair anu kantos tentang khalifah di Mekah itu mati di tangan anjeunna. Cing kita penguasa nu kitu jahat tuh misalnya. Jahat kan? Tah, ayeuna lamun urang kan terus jahat ngomongkeun manehna hajat gitu dibicarakan gibah sanes gibah gitu dosa real jahat pisan gitu bahkan meureun cek anu terjebak mah pantas diomongkeun ge gitu. Nah tetap eta teh gibah. Bahkan Imam Ghazali kalau ada orang yang menggunjing Hajjaj karena dia adalah penguasa yang jahat, yang buruk, maka Allah akan tetap membalas orang yang menggibah Hajjaj sebagaimana Allah juga akan membalas kejahatan Hajjaj. Bahwa Hajjaj bin Yusuf dia pemerintah yang zalim, pemerintah yang jahat, dibalas Allah. Tapi bahwa kita menggunjing dia, tetap kita pun akan dibalas karena gibah kita gitu.
Ya seperti orang ngomongkan pemerintahnya, ada orang tenawan itu politikus sanes menyelesaikan masalah moal gitu, entosnya nggak tahu segitunya. Apakah karena kurang tersetuju karena kebijakan, karena naona gitu. Nah, Imam Ghazali gitu. Bahkan tina prinsip anu pertama ya, para ulama aya mungkin bagusnya di akhirat itu jami anu di dunia nama dia teh korban mazlum, tapi begitu di akhirat jadi dibalik, justru anu jadi korban teh anu zalim di dunia. Aya kondisi gitu, ada orang di dunianya dia korban mazlum, dizalimi orang gitu, tapi begitu di akhirat kan diselesaikan kezaliman jadi dibalik, justru anu pelaku di dunia malah jadi korban di akhirat. Kenapa? Karena orang yang dizalimi di dunia berlebihan ngabales atau memperlakukan anu zalim tadi, misalkan dengan digunjing, diomongkan tiap saat sampai akhirnya jadi terbalik. Jadi justru kezaliman dia dengan cara ghibah melebihi tadi kejahatan orang tadi itu, sehingga begitu di akhirat anu tadi nama ingin cari untung, ingin selamat, jadi dibalik, malah jadi anu zalim anu menghujat bahwa dia kezalimannya berlebihan. Tah urang mah bagusnya naudzubillah ulah dizalimi ku batur itu nya. Tapi lamun teh terjadi batur zalim ka orang, cara terbaik memang tong dibales gitu. Ya, cara anu dibolehkeun yang ngabales ya secara kadar, kan lamun sieun ngabalas berlebihan anu yang ngentong gitu. Pilih jadi gitu. Urang jadi rugi-rugi di dunia dia jadi batur, di akhirat urang anu nyeri deui da urang ngabalas nyeker pang yang jadi tiba-tiba berlebihan sih, lebay juga orang begitu ya. Atsani alladhi yusta'anu bihi ala taghyiril munkari yajuzu lahu ayat qur'andahu aidan. Nah, yang kedua, ghibah yang dihalalkan itu adalah diungkapkan untuk meminta bantuan merubah kemungkaran. Laporan ke polisi, ke berwenang, ke sahawae, ke aparat gitu, ke pemerintah, melaporkan kemungkaran, kan ghibah teh menyebutkan Pak aya anu nuju mabok misalkan, Pak aya anu itu kan ghibah, menyebutkan keburukan orang, tapi da ieu mah tujuanna untuk supaya kemungkaran itu dihilangkan, taghyir. Nah, itu juga boleh. Asalisu al-mustafti idza iftaqa ila dzikrihi lis-su'al kama qalat Hindun inna Aba Sufyan rajulun syahih la yutini ma yakfini wa waladi afa akhidhu min ghairi ilmi wa qala khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf fadhakarati syuhha wa zulma wa lam yazjurha wa lam yazjurha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadha kullu shikayatun walakin innama yahilu idza kanat fiha faidah. Yang ketiga, ghibah yang dibolehkan itu kalau ghibah disampaikan untuk minta fatwa yang memang harus menyebutkan keburukan orang untuk memperjelas pertanyaan. Jadi misalkan sumpi ke ulama, ke pemerintah minta fatwa satu keputusan hukum yang untuk itu mau nggak mau harus menyebutkan keburukan orang. Karena kalau tanpa itu nggak jelas masalahnya apa. Nah, itu boleh. Contoh Hindun, ya, Hindun istri Abu Sufyan, kantos minta fatwa ke Rasulullah sebagai Rasul kan sebagai pemerintah, Rasul sebagai penguasa yang berwenang, oke sebagai Nabi. Nah, saur Hindun, ya Rasulullah, Abu Sufyan teh korek, cing kalau misalnya nyebatkan suami korek, gibah sanes, gibah, tersinggung mual. Oh, ngambek. Oh, gibah. Tapi kan kenapa Hindun bilang begitu? Ya Rasul, Abu Sufyan itu korek, pelit, rajulun syahih. Dia tidak memberi nafkah yang cukup untuk aku dan anak. Gitu. Padahal Abu Sufyan pedagang paling kaya di Mekah itu. Sur Hindun ngaros, saya pertaruh sana. Apa akhudhu min ghairi ilmi? Boleh nggak saya ambil uang tanpa sepengetahuannya? Gitu. Boleh nggak ngambil dari satu suami yang pelit tanpa sepengetahuan gitu? Tak eta konteksnya ingin bertanya hukum ngambil uang dari saku atau dompet suami yang pelit tanpa sepengetahuan. Nah, berarti kan harus menyebutkan. Nah, itu boleh.
Kami gitu. Kok Mas Rasulullah? Ambil saja secukupnya dengan cara yang baik gitu. Nah, boleh. Namun suaminya naon? Korek. Ya korek itu kayak gini cara kita gitu. Tadi kan Rasulullah, kalau Rasul ada kesembaran orang, yang Rasul memang berhak memutuskan. Yang kalau Rasul mengatakan sesuatu dia dihukum gitu. Tadi di situ menyebutkan pelitnya Abu Sufyan, dolimnya Abu Sufyan. Rasul kan terdekir, kamu jangan gibah suami kamu, ente gitu Rasul teh. Ente misalkan kamu jangan ngomongin suami, ente. Padahal Rasul paling pantas mengatakan itu kan, di depan Rasul disebutkan keburukan orang. Tapi Rasul paham tujuannya saja semata-mata itu, tapi itu memperjelas pertanyaan sehingga fatwanya jelas. Sebab fatwa itu hanya jelas kalau pertanyaannya jelas. Yang misalkan memang ayah suami istri lah masalah, misalkan minta pendapat ke ulama, ke kamu berwenang lah bisa memutuskan. Hanya menyebutkan misalkan pun lanjut telur teh kumaha kan tepuguh gitu kan. Nah, misalkan untuk menyebutkan telur teh lalu harus mau menyebutkan keburukan. Nah, tapi tujuannya tadi menyelesaikan masalah, minta jawaban yang jelas tidak syariah. Nah, iman di keluhan begitu itu diperbolehkan. Nah, itu maksudnya tilu beda. Jadi tilu gibah anu diperbolehkan gitu. Dalam kondisi-kondisi seperti itu. Mudah-mudahan kita bermanfaat kayak orang sadayana, orang sing makin ditegikeun tina gibah, minimal makin sensitif orang menjauhi gibah-gibah eta. Sakitu kami atur, hadani Allah subhanahu warahmatullah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.